Hydroponic planting training in the Turida Village, Mataram City. This training is based on the condition of land that is starting to decrease, while the need of agricultural product increase, along with the increasing population too, as is also the case in Turida Village, Mataram City. Hydroponic planting training is not only about to minimize land use, but also to improve the quality of the harvest because the production site that is kept sterile can minimize the use of chemical drugs so that the agricultural products obtained are of better quality. In addition, planting using hydroponics can also be done in the yard so that household can produce their own agricultural products. According to the condition in the village, the houses there are have an average yard that is fairly large. So and then this training target a minimum of 13 families in the village with the aim and hope that benefits of planting using hydroponic are combined and applied. And then training program design. The first, the goal of this training is to improve the capacity and skill of the community in adopting modern agricultural technology that is adaptive to land limitation. In addition, it is also expected that participants understand the concept of planting without soil, or we can call modern agriculture. With that, the material present in this training is material about planting using hydroponic, starting from sowing, planting, providing nutrients, and harvest techniques. The method used in this training is lecture method, brainstorming or discussion, demonstration, simulation, and reflection. Because the initial session will be held with the provision of material, then demonstration and simulation, then reflection from the training. Right, I will now present the next slide. My name is Muhammad Zulhilmi Hidayatullah and I will explain the training implementation section. In this part, we structured all activities systematically to ensure that the hydroponic cultivation training conducted in Turida village was carried out effectively and efficiently. Aktivitas pertama terkait pembagian tugas dan tanggung jawab. Seluruh kegiatan pelatihan difasilitasi oleh 5 orang anggota kelompok. The main facilitator, where saya sendiri and Azola Nandita Hartati, supported by CO facilitators Muhammad Fauzan Azizi and Kalila Zaina. And the moderator was Sofiana. Each member had specific responsibilities from delivering material, assisting with practice to evaluating and documenting the activities. Kemudian aktivitas kedua, untuk manajemen sumber daya, kami mengelola 5 jenis sumber daya utama. Pertama, human resource consisted of the organizing committee, facilitators, and participants from women's group, youth, and student. Kedua, physical resource include the training room, presentation tools, and hydroponic practice equipment such as PVC pipes, net pots, nutrient solution, and pH meters. Ketiga, sumber daya sosial berupa kerjasama antara tim mahasiswa, tokoh masyarakat, dan dukungan dari kampus menciptakan suasana partisipatif yang mendukung keberhasilan pelatihan. Keempat, natural resource. Although limited, natural resource in Turida still include available yards and access to clean water.
which greatly supported the implementation of household scale hydroponic. Selanjutnya, sumber daya finansial berasal dari swadaya kelompok dan dukungan kampus digunakan secara efisien untuk kebutuhan alat konsumsi dan media pelatihan. Kemudian yang terakhir, third activity. For time management, the training was held in one full day on May 14, 2025 from 8.00 sampai 14.30 Central Indonesia Time. Jadwal ini dibagi ke dalam 3 sesi utama, yaitu pertama orientasi dan pengantar sebanyak 93 menit, kedua pelatihan inti dan praktik lapangan sebanyak 215 menit, dan ketiga evaluasi dan penutupan sebanyak 60 menit. Each session was designed with a relevant duration and method. So participants not only receive material but also experience direct, active, and applicable learning process. Demikian pemaparan dari saya terkait penyelenggaraan pelatihan. Thank you for your attention and participation. Okay, I will explain about the next material. My name is Muhammad Wazan Azizi. The next material is implementation of training atau pelaksanaan pelatihan. Di pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. The first is orientation and the second is pelaksanaan pelatihan. Di pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan seperti penyiapan alat dan bahan, kemudian teknik semai dan penanaman, lalu ada pemberian nutrisi, dan yang terakhir itu ada teknik panen. Setelah kita melakukan pelaksanaan pelatihan ini, kita akan melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, kita akan melakukan rencana tindak lanjut. The first is orientation. Di bagian orientasi ini, kita akan saling memperkenalkan diri antara fasilitator dan juga peserta yang hadir pada saat pelatihan. Adapun tujuan dari orientasi ini adalah yang pertama, agar peserta pelatihan dan fasilitator saling mengenal. Kemudian yang kedua, menciptakan kenyamanan yang dari awal. Kemudian yang terakhir, bisa menjelaskan peran peserta dan peran peserta pelatih atau fasilitator. Kemudian ada beberapa sub pembahasan di orientasi ini. Yang pertama itu ada mengucap salam dan selamat datang. Yang kedua itu ada perkenalan. Yang ketiga itu ada tujuan, keluaran dan alur pelatihan. Dan yang keempat itu ada aturan main dan kontrak belajar. Kemudian untuk di orientasi ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada curah pendapat, kemudian ada ceramah, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir itu ada games. Dan untuk waktu yang digunakan pada orientasi ini sekitar 93 menit. Ada beberapa alat bantu yang diperlukan di bagian orientasi seperti LCD, PowerPoint, mikrofon, speaker, dan juga spidol. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian orientasi ada beberapa sub pokok bahasan yang akan dilakukan. Yang pertama, ada ucapan selamat datang dan registrasi. Adapun langkah-langkahnya adalah panitia berdiri mengucapkan salam kepada peserta dan fasilitator menyambut peserta secara hangat untuk menciptakan suasana yang nyaman. Setelah itu, fasilitator mengungkapkan rasa terima kasih atas antusiasme para peserta. Dan terakhir, fasilitator menyampaikan motivasi singkat atau harapan positif untuk pelaksanaan pelatihan. Kemudian untuk yang sub pokok bahasan yang kedua ada perkenalan, yaitu peserta dan fasilitator menempati tempat duduk masing-masing yang telah disediakan. Kemudian fasilitator memperkenalkan diri seperti nama, alamat, dan lain-lain. Setelah fasilitator memperkenalkan diri, peserta juga ikut memperkenalkan diri dengan memainkan sebuah game. Kemudian sub pokok bahasan yang ketiga itu ada tujuan dan alur proses, yaitu fasilitator, adapun langkah-langkahnya,
Fasilitator menyiapkan LCD dan file presentasi. Kemudian fasilitator membuka sesi, menampilkan slide presentasi menggunakan LCD. Setelah itu, fasilitator memberikan dan menampilkan PowerPoint mengenai tujuan-tujuan pelatihan, kemudian menjelaskan tujuan pelatihan. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana alur berlangsung serta waktu yang digunakan. Kemudian subpokok bahasan yang keempat ada kontrak pelatihan. Adapun langkah-langkahnya adalah fasilitator mendiskusikan aturan main dan tata tertib selama pelatihan berlangsung, dan kemudian fasilitator membacakan kembali kesepakatan bersama terkait dengan tata tertib yang disepakati bersama. Setelah orientasi pelatihan, yaitu perkenalan antara fasilitator dan juga peserta pelatihan, dan juga penyampaian kontrak pelatihan, kami akan langsung melakukan atau melaksanakan sebuah pelatihan. Adapun tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah yang pertama itu meningkatkan pengetahuan tentang konsep dasar hidroponik, termasuk pengertian, prinsip kerja, dan manfaatnya dibandingkan dengan sistem tanaman konvensional. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan pengalaman tentang jenis hidroponik sederhana seperti wick system, rakit apung, dan NFT, serta cara penerapannya dalam segala rumah tangga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang agar peserta mengetahui alat, bahan, dan media tanam yang diperlukan dalam sistem hidroponik beserta fungsi masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan keterampilan melakukan praktik dasar hidroponik, mulai dari penyemaian, penanaman, pemberian nutrisi, hingga pemeliharaan tanaman. Kemudian tujuan yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan tentang waktu panen yang tepat dan cara memanen tanaman secara benar, sehingga dapat menghasilkan produk yang layak konsumsi atau dijual. Kemudian ada beberapa materi yang akan kami sampaikan di bagian pelaksanaan ini. Yang pertama itu ada dasar teori hidroponik, kemudian yang kedua ada jenis-jenis sistem hidroponik, yang ketiga itu ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yang keempat itu ada teknik semai dan penanamannya, yang kelima itu ada pemberian nutrisi dan perawatan rutin, yang keenam atau yang terakhir ada teknik panennya. Kemudian untuk metode yang kami gunakan di pelaksanaan pelatihan ini ada curah pendapat, ceramah, terus ada diskusi, ada demonstrasi, ada tanya jawab, dan juga ada gamesnya, supaya para peserta tidak bosan dengan pelatihan yang dilakukan. Kemudian untuk waktu yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan ini sekitar 215 menit atau 3,5 jam. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan di bagian pelaksanaan pelatihan hidroponik ini. Yang pertama itu ada dasar teori hidroponik. Untuk proses-prosesnya adalah fasilitator akan memberikan PowerPoint mengenai materi pelatihan, kemudian menjelaskan dan memaparkan konsep hidroponik, jenis-jenis hidroponik, manfaat hidroponik, dan aplikasinya dalam pertanian modern. Kemudian, jika di tengah materi ada yang bertanya atau ada pertanyaan, panitia akan memberikan mikrofon kepada peserta tersebut, dan panitia akan menampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Dan untuk alat bantu yang diperlukan pada penyampaian materi dasar teori hidroponik ini ada LCD, PowerPoint, mikrofon, modul pelatihan, media tanam, dan juga speaker. Kemudian untuk materi yang kedua ada jenis sistem hidroponik. Untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, fasilitator menjelaskan kelebihan dan kekurangan tiap sistem dan contoh penerapannya. Jika nanti di tengah pemateri menjelaskan materi ada sebuah pertanyaan, maka peserta yang bertanya akan diberikan mikrofon
dan juga akan ditampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Nah, setelah materi yang disampaikan fasilitator berakhir, fasilitator akan membuat games dengan menunjukkan gambar sistem hidroponik tanpa nama, kemudian peserta menebak nama sistemnya dan menjelaskan fungsi dan cara kerjanya. Hal ini bertujuan agar peserta tidak bosan dengan pelatihan yang dilakukan. Kemudian, untuk alat bantu yang diperlukan pada materi yang ini, ada gambar sistem hidroponik, kemudian ada timer, ada LCD, dan juga hadiah untuk peserta yang berhasil memenangkan games yang dilakukan. Kemudian di materi yang ketiga ada perkenalan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk langkah-langkah. Untuk langkah-langkah atau prosesnya adalah fasilitator akan memperkenalkan alat seperti pipa, PVC, pompa, netpot, ember, dan lain-lain, serta bahan seperti rock wool, nutrisi, dan air. Jika di tengah materi ada pertanyaan, panitia akan memberikan mikrofon kepada peserta yang bertanya, dan panitia akan menampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan akan menjawabnya setelah penyampaian materi jenis sistem hidroponik. Kemudian untuk alat bantu yang diperlukan adalah ember, netbot, selang, pompa, video, gambar, dan LCD. Kemudian untuk materi selanjutnya akan membahas tentang teknik semai dan penanaman. Untuk langkah-langkah atau prosesnya adalah fasilitator akan menunjukkan cara menyemai, memindahkan ke netpot, dan mengatur posisi tanaman. Kemudian peserta akan diajarkan step by step supaya mereka paham dan mengerti. Jika ada peserta yang tertinggal dalam prosesnya, pelatih akan membimbingnya dengan jelas. Untuk alat bantu yang diperlukan pada teknik semai ini ada benih, ada netpot, ada media tanam. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Azola Nandita Hartati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azola Nandita Hartati akan menjelaskan pelaksanaan pelatihan, yaitu pemberian nutrisi dan teknik panen. Di antaranya ada teknik panen semai dan penanaman. Di sini fasilitator akan memandu kita dalam proses menanam, mulai dari menabur benih hingga mengatur posisi tanaman. Kita akan berlatih secara langsung mengikuti langkah demi langkah yang akan ditunjukkan fasilitator agar semua paham. Lalu, pemberian nutrisi dan perawatan rutin. Fasilitator akan menjelaskan tentang campuran nutrisi AB mix, pH ideal, alat perawatan, dan cara merawat tanaman secara rutin. Dan teknik panen, fasilitator akan menunjukkan contoh tanaman siap panen dan cara memanen yang higienis. Cara memanen yang higienis dan efisien. Setelah itu, kita akan berlatih dengan permainan kelompok, yaitu untuk mengasah kecepatan dan ketepatan teknik dan kebersihan saat panen. Fasilitator akan menilai kinerja setiap kelompok dan kelompok terbaik akan mendapat hadiah kecil. Terima kasih. Let's move on to the evaluations and monitoring sections of our hydroponic training programs. This part is essential to ensure that the training doesn't just run but actually works effectively, smoothly, and meaningfully for all the participants. So now let's start with the monitoring. Monitoring is the continuous process of observing and supervising in the implementations of the programs.
Jadi dalam pelatihan ini, proses monitoring itu dilakukan sejak hari pertama hingga hari terakhir, di mana para fasilitator dan tim pelaksana memantau kehadiran para peserta, kelancaran materi, efektivitas metode yang digunakan, serta kesiapan alat dan bahan praktiknya. They also keep track of how well each session was delivered, how participants responded to different activities, and whether adjustments were needed in real time. Monitoring ini sangat membantu dalam menjaga kualitas pelatihan dari awal hingga akhir, serta menjadi dasar penting untuk tahap evaluasi selanjutnya. It ensures everything stay on the track and allow us to respond quickly if any issues came up during the training. Next, we move to the evaluation phases, which we divided into 3 stages. The first one is formative evaluations, the second one is summative evaluation, and the last one is follow-up evaluations. Pertama adalah formative evaluations, yaitu evaluasi selama proses pelatihan itu masih berlangsung, di mana para fasilitator mengamati secara langsung keterlibatan para peserta dalam diskusi kelompok, praktik lapangan, dan kegiatan interaktif lainnya. This real-time feedback allow us to see how engaged the participants were, how well they understood the materials, and the effective our delivery was. And the second one is summative evaluations, dilakukan setelah pelatihan itu terjadi, di mana para peserta akan diarahkan untuk mengisi kuesioner, memberi umpan balik, dan mengikuti sesi refleksi terbuka. This is help us uses to overall impact, including satisfactions, knowledge gained, and the quality of the facilitations and the materials. The last one is follow-up evaluations. Biasanya dilakukan untuk menilai sejauh mana sih para peserta menerapkan ilmu yang didapatkan. Participants were asked to create personal action plans, whether starting their own hydroponic gardens, sharing what they learned with others, or building a local hydroponic groups. Dari hasil keseluruhan yang didapatkan, ditemukan bahwa sekitar 92% peserta merasa puas dengan pelatihan ini. Many express high enthusiasm and show a strong willingness to apply what they had learned. Bahkan beberapa inisiatif langsung mencoba sistem hidroponik ini di rumah mereka sendiri, atau mereka berencana berbagi ilmu dengan komunitas yang mereka buat sebelumnya. Dan bahkan this show the training was not only informative but also inspiring and impactful. Sebagai tindak lanjut, kami merekomendasikan adanya materi tambahan seperti video tutorial, booklet, and sesi pendamping komunitas untuk menjaga kesinambungan praktik pasca pelatihan. The research will be support deeper understanding and promote sustainability. In conclusion, through effective monitoring and structured evaluations, we were able to ensure that the training program didn't just teach but also empower, inspire, and spark real actions. I think that's all about my explanations. Thank you for your time and thank you so much. Hanya itu saja presentasi dari kelompok saya atau kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.